Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5561 dari Perintah Kaisar Naga. Tidak ada kelahiran dan tidak ada kematian. Mendengar ini, alis pria itu sedikit berkerut, matanya sedingin es. Hal ini mengejutkan Chen Ping, yang mengira ia telah mengatakan sesuatu yang salah. Bajingan. Beraninya seseorang menggunakan teknik suci terlarang tanpa izin? Kau akan menghancurkan seluruh kuil. Amarah pria itu mulai memuncak, dan kehampaan di sekitarnya mulai terdistorsi oleh amarahnya. Chen Ping tidak tahu apa itu teknik suci terlarang, tetapi sepertinya ia sedang diincar, itulah sebabnya ia bertindak seperti ini. Senior, ini bukan urusanku, kan? Tanya Chen Ping hati-hati. Ini bukan urusanmu. Tetapi karena kau bisa selamat dari teknik terlarang ini, itu membuktikan takdirnya. Aku bisa mengeluarkanmu dari sini. Biasanya, tidak ada yang bisa lolos dari teknik terlarang ini hidup-hidup. Kata pria itu perlahan. Terima kasih, senior. Chen Ping sangat gembira. Kau harus memulihkan tubuh fisikmu untuk sementara. Tubuhmu sudah hancur. Jika kau pergi seperti ini, kau hanya akan menjadi setitik jiwa. Pria itu berkata, dan dengan genggaman ringan, titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul di tubuh Chen Ping. Tubuh yang telah terbakar habis oleh api perlahan pulih. Pada saat ini, ujung langit berbintang yang jauh tiba-tiba bergetar, dan kemudian meteor api yang tak terhitung jumlahnya datang dengan dahsyat. Pemandangan itu sangat menakutkan, dan wajah Chen Ping berubah. Pria itu hanya melirik dengan dingin dan melemparkan pukulan. Boom! Meteor api yang tak terhitung jumlahnya itu, di bawah pukulan ini, langsung berubah menjadi bubuk dan jatuh seperti kembang api yang mekar. Chen Ping terkejut dan bertanya, Senior, apa itu tadi? Jangan khawatir. Pulihkan tubuhmu dulu. Pria itu memberitahu Chen Ping untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Chen Ping diam saja. Dia tahu ada beberapa hal yang tidak seharusnya dia ketahui, dan beberapa hal yang tidak bisa dia kendalikan. Dia mulai duduk bersila, lalu perlahan memulihkan tubuhnya. Pria itu menatap Chen Ping, dan setelah melihat tubuhnya perlahan pulih, dia tak kuasa menahan diri untuk berkata, roh pedang di dalam dirimu sangat murni. Apakah kau seorang kultivator pedang? Tidak juga. Aku hanya lebih sering menggunakan pedang, tapi aku bukan satu-satunya yang bisa menggunakannya. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kau harus menjadi kultivator pedang, dan roh pedangmu sangat beragam. Itu tidak diajarkan kepadamu oleh satu orang. Kata pria itu. Melihat pria itu juga mengerti ilmu pedang, Chen Ping berkata, Senior, kuharap kau bisa memberiku beberapa saran. Haha, aku hanya mengatakannya dengan santai. Aku tidak tahu banyak tentang ilmu pedang. Pria itu tertawa. Melihat kata-kata pihak lain, Chen Ping berhenti mengomel dan berkata, Senior, tubuhku sudah pulih. Bisakah kau membawaku keluar dari sini? Tentu saja, tapi tubuhmu masih sangat lemah. Kau perlu memperkuatnya, kalau tidak, ia tidak akan mampu bertahan dan akhirnya akan hancur. Pria itu mengangguk. Chen Ping sedikit mengernyit. Tolong beri aku saran, senior, bagaimana aku bisa memperkuat tubuhku? Lagi pula, dalam kehampaan ini, Chen Ping tidak tahu di mana dia berada, apalagi sumber daya apapun. Bahkan tidak ada sedikit pun energi abadi di sekitarnya. Chen Ping tidak punya cara untuk memperkuat tubuhnya. Pria itu menunjuk dengan santai ke kedalaman langit berbintang dan berkata, tahukah kau tempat apa itu? Chen Ping menatap ke kedalaman langit berbintang. Gelap gulita, bahkan sangat gelap, seperti jurang tak berujung yang bahkan kesadaran spiritualnya pun tak mampu menembusnya. Aku tidak tahu. Kesadaran spiritualku tak mampu menembus tempat itu. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Itu adalah tanah yang tak terhancurkan, di mana tak ada kelahiran dan kematian. Kata pria itu perlahan. Tidak ada kelahiran, tidak ada kematian. Chen Ping sedikit mengernyit, tidak begitu memahami kalimat ini, tetapi tetap bertanya, Senior, apakah Anda pernah ke tempat itu? Pria itu menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak cukup kuat untuk sampai ke sana. Bab 5562 dari Perintah Kaisar Naga mulai beradaptasi. Senior, kalau kau tidak bisa pergi, aku juga tidak bisa. Bagaimana aku bisa memperkuat tubuhku?
Chen Ping tidak ingin melanjutkan omelan pria itu. Sebuah tempat yang bahkan orang di depannya pun tak mampu capai, apalagi Chen Ping dengan kekuatannya, membuat semua omongan pria itu menjadi omong kosong. Kalau kau ingin memperkuat tubuhmu, kau butuh perjuangan tanpa henti. Hanya dengan terus-menerus merusaknya dan terus-menerus memperbaikinya, tubuhmu bisa menjadi lebih kuat. Saat pria itu selesai berbicara, meteor api yang tak terhitung jumlahnya muncul lagi dari langit berbintang yang tak berujung, menghujaninya seperti tetesan hujan yang lebat. Kali ini, sosok pria itu tiba-tiba menghilang, dan meteor api melesat melewatinya tanpa reaksi apapun. Hancurkan meteor. Api ini, dan tubuhmu akan diperkuat. Kata pria itu kepada Chen Ping. Chen Ping mengangguk, dan sesaat kemudian ia memanggil pedang pembunuh naga, berubah menjadi seberkas cahaya pedang yang membubung tinggi ke langit. Sambil memegang pedang pembunuh naga, Chen Ping melesat dan menghadapi meteor api itu. Meteor-meteor ini, yang terbakar dengan api yang berkobar, jatuh seperti hujan meteor, masing-masing mengandung suhu tinggi dan kekuatan tumbukan yang mengerikan. Boom! Meteor api pertama menghantam dada Chen Ping secara langsung. Kekuatan tumbukan yang dahsyat membuatnya terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Pakaian di dadanya langsung berubah menjadi abu, dan kulitnya terbakar merah, memancarkan semburan bau terbakar. Batuk-batuk. Chen Ping berjuang untuk bangun, merasa organ-organ dalamnya akan bergeser. Jangan menghindar, gunakan tubuhmu untuk melawan. Suara seorang pria terdengar dari kejauhan, hanya dengan membiarkan kekuatan bola api menembus setiap inci kulitmu, kau bisa benar-benar memperkuat tubuhmu. Chen Ping menggertakkan gigi dan menyerang bola api sekali lagi. Kali ini, ia tidak menggunakan pedangnya untuk menangkis serangan. Sebaliknya, ia menyarungkan pedang pembunuh naga, mengepalkan tinjunya, dan menahan hantaman setiap bola api. Bang, bang, bang. Suara dentuman terus-menerus bergema, dan Chen Ping sepenuhnya ditelan oleh bola api. Ia berulang kali terlempar, lalu bangkit lagi dan lagi, berlumuran luka dan darah. Kulitnya hangus menghitam, dan di banyak tempat, bahkan tulang-tulangnya pun terlihat. Ah! Chen Ping meraung kesakitan, tetapi tatapannya semakin tajam. Pria itu mengangguk puas dan melanjutkan instruksinya. Sirkulasikan energi internalmu, arahkan energi bola api ke meridianmu, dan kuatkan tulang dan ototmu. Chen Ping segera mengikuti instruksi pria itu dan mulai berlatih. Ia memobilisasi ki sejati di dalam tubuhnya, membentuk pusaran energi yang mengalir deras melalui meridiannya. Ketika bola api itu menyerang lagi, ia tak lagi melawan, melainkan menyalurkan energi dahsyat itu ke dalam tubuhnya. Energi panas itu mengalir melalui meridiannya bagaikan magma, mengirimkan rasa sakit yang menyiksa kemanapun ia lewati, seolah-olah terbakar habis. Namun Chen Ping mengertakkan gigi dan bertahan, menyalurkan energi ini ke seluruh tubuhnya sesuai dengan jalur teknik kultivasinya. Waktu berlalu, dan tubuh Chen Ping semakin kuat di bawah hantaman bola api yang terus-menerus. Luka-luka yang awalnya membutuhkan waktu lama untuk sembuh kini sembuh hanya dalam hitungan tarikan napas. Kulitnya yang hitam hangus, perlahan kembali ke warna normalnya, menjadi lebih tangguh dan bercahaya. Bagus sekali, tubuhmu mulai beradaptasi. Suara pria itu terdengar sedikit setuju. Sekarang cobalah untuk menyerap energi bola api secara aktif, jangan hanya menahannya secara pasif. Mata Chen Ping berkilat mendengarnya. Ia menarik napas dalam-dalam, membuka lengannya, dan secara proaktif menghadapi bola-bola api itu. Kali ini, ia tidak secara pasif menerima pukulan terberat, melainkan menjadi penyerang aktif. Lahap! Teriak Chen Ping, melepaskan tekniknya untuk melahap langit dan bumi. Tubuhnya tampak berubah menjadi lubang hitam raksasa, yang secara aktif menyerap energi bola-bola api. Bab 5563 dari Perintah Kaisar Naga berada di bawah kendali. Saat bola-bola api mendekati tubuhnya, mereka dilahap, diubah menjadi energi murni yang menyehatkan dagingnya. Boom! 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 Tubuh Chen Ping mengeluarkan serangkaian suara teredam. Diberi energi, otot-ototnya menjadi lebih kuat, dan tulang-tulangnya berderak, seolah-olah mengalami transformasi total. Tanpa disadari, ia tumbuh lebih tinggi, fisiknya menjadi lebih simetris dan kuat. Tidak cukup. Suara pria itu bergema lagi. Ayo bawa lebih banyak bola api. Setelah pria itu selesai berbicara, bola-bola api yang tak terhitung jumlahnya meledak dari langit berbintang yang jauh, lebih dari 10 kali lipat jumlahnya sebelumnya. Bola-bola api ini lebih besar,
lebih terang, dan mengandung energi yang bahkan lebih mengerikan. Namun Chen Ping tidak lagi takut. Ia mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan panjang, bergema di udara. Cahaya keemasan samar menyinari tubuhnya, tanda bahwa kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat tertentu. Waktu yang tepat. Chen Ping melompat ke depan, menerjang langsung ke area bola-bola api yang paling padat. Ia mengayunkan tinjunya seperti palu meteor, dan setiap pukulannya dapat menghancurkan beberapa meteor. Pada saat yang sama, tubuhnya menyerap energi ini dengan liar, dan kekuatan fisiknya meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kerak! Kerak! Tulang-tulangnya mengeluarkan suara renyah, yang merupakan suara peningkatan kepadatan tulang. Serat otot juga menjadi lebih keras dan kuat di bawah pendinginan energi, dan setiap inci kulit memancarkan kilau yang sehat. Pria itu berdiri di kejauhan dan mengangguk puas. Ya, tubuhmu telah mencapai tingkat kulit perunggu dan tulang besi. Tapi ini belum cukup, lanjutkan. Chen Ping tak berhenti. Ia merasa tubuhnya seperti lubang tanpa dasar, tak pernah terisi. Energi dari bola api terus mengalir ke dalam dirinya, berubah menjadi kekuatan dagingnya. Waktu yang tak terlukiskan berlalu, tetapi ketika bola api terakhir di lahap Chen Ping, ia perlahan membuka matanya. Cahaya keemasan samar terpancar dari tubuhnya, kulitnya sebening kaca, otot-ototnya mengalir dan dipenuhi kekuatan ledakan. Senior, aku merasa tubuhku telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seru Chen Ping penuh semangat. Ia merasa seolah-olah sebuah pukulan dapat menghancurkan gunung, sebuah tendangan dapat meratakan sungai dan lautan. Pria itu tersenyum tipis, ini baru permulaan. Meskipun tubuhmu sudah kuat, ia belum mencapai batasnya yang sebenarnya. Kalau begitu aku akan melanjutkan. Chen Ping secara proaktif menyerbu ke arah bola api. Pria itu menatap Chen Ping, terperangkap dalam pusaran bola api, pikirannya melayang. Surga ke-8, Aula ketiga. Master Aula ketiga, ditemani sekelompok murid Aula ketiga, berdiri di luar aula utama. Di samping Master Aula ketiga berdiri Master Aula kelima yang telah pulih, bersama 4 pengawal dewa teratas 3 aula dan sejumlah tokoh kuat lainnya. Master Aula ketiga terus melihat sekeliling, seolah menunggu seseorang. Tiba-tiba, ia berbalik dan melihat seorang pria parubaya mendekat dari kejauhan. Pria ini adalah pewaris Aula Jalan Jahat, satu tingkat lebih tinggi dari tetua Sui Wuing. Tak heran jika Master Aula ketiga datang untuk menyambutnya secara pribadi. Melihat pria itu mendekat, Master Aula ketiga bergegas maju dan berkata sambil tersenyum, kehadiran Pangeran Wu sungguh mencerahkan istanaku yang sederhana. Ekspresi Pangeran Wu tetap tenang, seolah tak terpengaruh oleh sanjungan Master Aula ketiga. Apakah kau akan berurusan dengan Master Aula keempat dan menduduki Istana Raja Dewa? Tanya Pangeran Wu kepada Master Aula ketiga. Ya, aku telah bekerja sama denganmu, Aula Jalan Jahat, begitu lama, sehingga aku ingin meminta bantuanmu. Master Aula ketiga mengangguk. Aku akan membantumu. Pangeran Wu mengangguk. Namun, kepala istana ketiga menatap Pangeran Wu, lalu bertanya dengan sedikit ragu, Pangeran Wu, apakah Anda sendirian di sini? Jika Anda sendirian, saya khawatir Anda tidak akan bisa mendekati Istana Raja Ilahi. Setelah mendengar ini, Pangeran Wu tersenyum dingin dan berkata, jangan khawatir, semuanya terkendali.